Halo guys, balik lagi dengan Praga. Jadi di sini gue mau berbagi cara atau tips buat kalian yang terjebak di zona udah putus tapi susah move on, atau lebih tepatnya ya kalian masih keinget kenangan masa lalu lah. Dan itu bahaya banget. Ya nggak bahaya-bahaya amat sih, cuma ya kalau kalian di zona itu terus kalian kapan bisa move onnya gitu loh. Nah, ini ada beberapa tips yang bakalan gue kasih buat kalian biar bisa move on dari mantan kalian, atau ya nggak harus mantan pacar atau mantan apa ya, atau mantan gebetan yang deket tapi nggak jadi, akhirnya dia memilih yang lain dan ya kalian cuma bisa termenung sedih. Nah, ini langsung aja ya gue kasih beberapa tipsnya. Yang pertama itu ada tips buat apa ya, kayak menyeimbangkan kenangan mantan yang terjadi di pikiran kalian. Ini nih kayak ya sometimes kalian tiba-tiba kayak ingat tentang dia, atau ingat tentang masa lalu yang pernah kalian lakuin bareng. Nah, itu coba kalian seimbangin dengan, oh aku harusnya bisa kayak gini nih di saat aku sama dia, kayak gitu. Jangan sampai kenangan itu malah bikin kalian, aduh gue jadi kayak dia nih, gue nggak mau nih gini gini gini. Nah, jangan, usahakan kalian membuat sebuah motivasi yang tiba-tiba pikiran kalian keinget dengan mantan itu. Saya misal, wah aku keinget kalau di pantai A aku jalan sama dia. Kamu coba motivasi aja, oh di pantai A itu pantai yang nyenengin dan bisa enjoy gitu, bisa refreshing. Nah, kayak gitu, itu kayak menyeimbangkan gitu, jadi kalian nggak terjebak di zona pemikiran, aduh keinget dia lagi kayak gitu. Berikutnya adalah kayak, nih pasti kalian nih aktif di sosmed kan, apalagi terutama di Instagram gitu loh. Siapa sih nggak aktif di Instagram? Nah, bagi kalian yang aktif di sosmed atau lebih tepatnya di Instagram, atau mungkin sekarang di TikTok gitu, nah ini kalian gak usah kepoin dia gitu loh. Jangan kepoin sosmednya dia, jangan cek-cek sosmednya dia atau stalking. Soalnya ini malah bikin kalian gak bisa move ke pemikiran yang lebih ke depannya, atau kayak pemikiran ke future gitu. Jadi kalian bakal dijebak di situ aja, dan malah mereka seneng lihat kalian, wah ternyata dia masih kepoin, ternyata dia masih belum bisa move on. Nah, itu jadi suatu kebanggaannya dia malahan. Nah, jadi so buat kalian guys, kalau bisa usahain phone dan jangan sampai stalking ke sosial medianya. Berikutnya adalah kalau misal hubungan kalian berakhir, atau mungkin tiba-tiba si gebetan kalian pergi, nah itu kalian gak usah mempertanyakan kenapa ya kok bisa dia pergi, kenapa ya kita kok bisa putus, kenapa ya kok A B C D. Gak usah, jadi kalian gak usah mempertanyakan hal itu. Kenapa? Karena kalau kalian semakin mempertanyakan itu, kalian semakin keinget kesalahan-kesalahan yang kalian perbuat, dan mengingat kenapa sih kok bisa kayak gini. Nah, itu malah bikin kalian gak move on gitu loh. Jadi usahakan nih, ya udah putus udah. Mungkin kalian bisa mempelajarin apa yang sudah dilakukan sama, atau mungkin kenangan-kenangan yang dulunya pernah kalian buat, bisa kalian buat pelajaran untuk kedepannya di suatu hubungan atau di suatu hal yang lain kayak gitu. Jadi udahlah, nggak usah mikirin tentang kenapa hubungan itu bisa berakhir atau kenapa dia bisa pergi kayak gitu. Nah, berikutnya ini kembali lagi tuh yang kayak yang gue ucapin tadi. Jadi bercermin kepada pengalaman. Nah, pengalaman kalian waktu hubungan itu ciptakanlah supaya bisa untuk menjadi pelajaran ke depannya. Jadi tidak akan terulang lagi. Jadi kalian bisa ke depan, oh ada masalah ini nih, harus diselesaikan dengan cara A. Kalau nggak bisa A ya ada B, C, D. Jadi nggak kalian nyimpang, bukan ngambek-ngambekan, diem-dieman. Nah, jadi kalian bisa menyelesaikan masalah itu dengan apa yang pengalaman kalian punya dari hubungan sebelumnya, seperti itu. Berikutnya adalah, ini mungkin agak membingungkan karena melakukan hal yang menyenangkan meskipun gak diinginkan gitu loh. Ya kayak kayak contohnya misal kalian bukan gamer tapi ya itu suatu hal yang fun kan, menyenangkan. Nah, kalian coba main game biar nggak keinget dia lagi gitu loh, nggak keinget doi. Jadi kalian bakal bisa lebih enjoy. Atau kalau misal kalian punya teman yang gamer, kalian bisa nyoba, gue pengen main game dong, ngajarin kayak gitu. Jadi kalian bisa minta tolong dia, terus main bareng sama mereka
I mean main game ya, bukan yang lain. Jadi kalian bisa lebih enjoy, lebih refreshing, dan lebih bisa keinget gitu loh. Dan berikutnya kayak mungkin lebih tepatnya ke arah barang-barang kalian gitu loh. Kalian kan pastilah dikasih lah barang-barangnya dari seseorang itu, apa dari mantan kalian atau gebetan kalian, pastilah. Nah, mungkin enggak, apalagi dia seorang orang yang royal gitu loh. Bagiku ya itu perlu disingkirkan. Kenapa perlu disingkirkan? Karena kalau kalian ngelihat barang itu, jadi kalian bisa keinget gitu loh. Aduh, ini barangnya udah pernah dikasih sama dia nih. Ya, jangan sampai lah itu jadi keinget kalian, dan motivasi kalian buat move on itu jadi hilang lagi gitu loh. Jadi lebih baik disingkirkan daripada kalian nggak bisa move on atau nggak bisa move ke the next level kalau gue bilangnya. Karena the next level pasti ada challenge yang baru lagi. Dan berikutnya ini mungkin kalian yang punya sahabat royal atau sahabat baik, sahabat pena, itu kalian coba minta hubungan, bukan hubungan sih, lebih tepatnya kayak minta dukungan ke mereka gitu loh. Tolong dong bantuin gue pengen move on nih, gue pengen move lah, gue pengen ke next level lah, tolong lah bantuin gue biar bisa lupa sama dia. Ya kalau nggak lupa, saya ingat setidaknya itu kalian bisa menghilangkan sedikit pemikiran tentang dia, atau ya paling nggak keisi dengan memori-memori yang baru dari memori yang lama kayak gitu. Nah, ini yang berikutnya nih kayak agak ambigu, karena ya kalian jangan menurutin hasrat sesaat. Jadi kalau misal kalian, wah gue kesel nih, gue pengen tatoan bla bla bla, nah gue pengen foto bodo amat lah, gue pengen merubah penampilan gue. Nah jangan, karena itu ada saatnya nanti kalian bisa merubah penampilan kalian. Nah, di masa ini kalian lakuin hal-hal yang tadi yang sebelumnya aku ucapin itu biar kalian lebih fresh, lebih enjoy, dan akhirnya setelah itu kalian bisa merubah penampilan kalian kayak gitu. Nah yang terakhir ini, kalau misal kalian kesel, emosi atau bete sama doi, nah kalian bisa mencurahkan emosi kalian lewat kata-kata atau lewat tulisan. Kalau nggak lewat tulisan ya kan lah, kan banyak nih platform-platform curhat, kayak misal buat sharing pengalaman kalau nggak sharing sesuatu itu. Nah disitu kalian bisa menceritakan keluh kesah kalian gitu loh. Ya kayak misalnya contohnya yang gue buat sekarang adalah kayak si ini kisahku.com. Nah kalian ceritakanlah pengalaman kalian, emosi kalian, kayak tentang gebetan kalian yang kayak gini lah di situ. Dan itu bisa bersifat anonymous gitu. Jadi ada beberapa platform yang nyediain biar kalian bisa curhat atau ke psikiater atau kemana, itu juga bisa. Nah itu juga salah satu hal yang efektif menurutku, karena banyak orang yang nggak mau cerita ke sahabatnya sendiri, ke temannya, karena takut itu jadi bumerang kan. Nah, ini bisa salah satu cara buat kalian kalau mau cerita tulisan yang seperti ini, mau satu psikiater lewat beberapa platform, itu bisa ya paling nggak bisa mengurangi lah pikiran-pikiran kalian biar nggak keinget dia lagi gitu loh. Jadi kalian bisa move on to the next level, challenge yang baru, pengalaman yang baru, memori yang baru. Jadi biar kalian nggak keinget dan stuck di zona itu aja. So, jadi itu beberapa tips yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga bisa berguna buat kalian, dan semoga kalian cepat move on, dan kasih tahu ya apakah tips-tips itu berhasil. Kalau emang berhasil, so kamu adalah seseorang yang berharga, dan jangan sampai seseorang yang telah menyakitimu membuat kamu stuck di zona itu. Thank you guys. See you.